Di mata dunia, ia hanya seorang perempuan berseragam putih, lembut, ramah, dan penuh kasih. Setiap pagi, ia tersenyum menyambut kehidupan baru, membantu para ibu melahirkan dengan sabar dan doa. Tak ada yang tahu, di balik senyum manis itu, ada seorang istri yang sedang kehilangan dirinya perlahan. Di rumah, cintanya mulai layu. Di tempat kerja, hatinya kembali mekar. Namun bukan untuk suaminya. Dan dari satu malam hujan yang tak terduga, dimulailah segalanya. Sebuah kisah yang seharusnya tidak terjadi. Tapi siapa yang bisa menolak bisikan hasrat ketika kesepian datang dalam diam? Siapa yang bisa menolak genggaman hangat dari seseorang yang hadir saat dunia terasa sepi? Ini adalah kisah tentang wanita yang mencintai dua laki-laki dalam dua cara yang berbeda. Tentang tubuh yang menyerah pada gairah dan hati yang tenggelam dalam kebingungan. Tentang bayi yang tumbuh dalam rahim penuh cinta, tapi tanpa kepastian siapa ayahnya. Di balik seragam putih itu, tersembunyi dosa, rahasia, dan cinta yang tak bisa ditebus dengan permintaan maaf. Nadia, seorang bidan muda berusia 30 tahun, dikenal sebagai sosok yang lembut dan telaten. Sudah 5 tahun ia menikah dengan Rendra, seorang pegawai bank yang tenang dan tak banyak bicara. Kehidupan rumah tangganya tampak harmonis di luar, tapi di balik senyum ramah dan pelukan setiap pagi, ada kehampaan yang mulai merongrong hatinya. Ia bekerja di klinik bersalin milik swasta, sering pulang larut malam, dan terkadang harus berjaga semalaman. Disinilah awal perkenalannya dengan Dr. Arfan, seorang dokter kandungan baru yang ditugaskan di klinik itu. Tampan, gagah, dan punya karisma yang memabukkan, Dr. Arfan membuat jantung Nadia berdegup tak biasa sejak pertemuan pertama. Ketertarikan yang tak terhindarkan. Suatu malam saat berjaga bersama, listrik di klinik sempat padam. Hanya cahaya darurat yang menyinari ruang istirahat kecil mereka. Aku suka cara kamu menenangkan pasien. Kamu seperti punya energi yang hangat, ucap Dr. Arfan sambil menatap mata Nadia. Nadia menunduk, jantungnya berpacu cepat. Kamu juga, kamu bikin pasien merasa aman. Saling tatap itu berlangsung lebih lama dari seharusnya. Dan ketika hujan turun deras di jendela malam itu, tangan Arfan dengan pelan menyentuh pipi Nadia. Ia tak menolak. Mereka berciuman untuk pertama kalinya. Pelan, penuh rasa bersalah, tapi juga gairah yang membuncah. Ruang periksa yang menjadi saksi. Beberapa minggu berlalu, semakin sering mereka bertugas malam bersama. Semakin tak terhindarkan, hubungan mereka berkembang. Suatu malam klinik sepi. Pasien terakhir baru saja pulang. Di ruang periksa yang dingin, Nadia duduk di ranjang pasien, jantungnya berdetak tak karuan saat Dr. Arfan mengunci pintu. Kalau ini salah, kenapa rasanya benar? Bisik Nadia sambil menatap mata Arfan. Karena kita sama-sama butuh rasa yang hidup, jawab Arfan lalu mencium lehernya, perlahan membelai tubuhnya yang masih berseragam putih. Seragam itu satu persatu terlepas, jatuh ke lantai seperti saksi bisu. Di atas ranjang pasien itu, mereka menyerahkan diri pada gejolak yang tak tertahankan. Napas berat, bisikan dan gesekan tubuh menjadi alunan malam yang panas. Cinta atau nafsu? Di rumah, Nadia mulai sering berbohong. Ia menciptakan alasan lembur, jaga malam, dan pasien darurat. Rendra, suaminya, mulai curiga, tapi terlalu percaya untuk benar-benar menuduh. Nadia semakin terjebak. Ia tahu ini bukan sekadar nafsu. Ada rasa nyaman bersama Arfan. Tawa dan diskusi ringan usai bercinta, obrolan dalam pelukan pagi yang hangat di sofa ruang istirahat klinik. Namun di suatu malam yang tenang, Nadia menangis usai hubungan panas mereka. Aku punya suami, Arfan. Aku tahu, tapi kau lebih hidup saat bersamaku, terungkap. Suatu hari,
Rendra datang ke klinik secara mendadak membawakan makan malam. Ia melihat dengan matanya sendiri Nadia tertawa terlalu mesra dengan Arfan di ruang istirahat. Tidak perlu kata-kata. Tatapan Rendra menusuk. Nadia mengejar namun tak bisa menjelaskan lebih dari air mata. Malam itu rumah mereka dingin seperti es. Rendra hanya berkata satu hal. Kalau kamu bahagia bersamanya, aku tak akan tahan kamu. Pilihan terakhir. Nadia hancur. Arfan memintanya memilih hidup bersama atau mengakhiri semua. Tapi bayangan Rendra dan semua kenangan pernikahan itu membelenggu hatinya. Akhirnya Nadia memutuskan meninggalkan Arfan. Ia mengajukan pindah ke klinik lain, mencoba membangun kembali rumah tangganya meski Rendra tak lagi sama. Namun dalam setiap sunyi malam, ia masih mengingat desahan di ruang periksa, tatapan penuh gairah itu, dan rasa bersalah yang tak pernah pergi. Malam terakhir di klinik. Nadia menatap kaca di ruang istirahat. Tubuhnya berbalut seragam bidan yang sudah kusut karena lembur panjang. Namun, bukan lelah yang membuatnya gemetar, melainkan pesan singkat dari Arfan. Aku di ruang UGD. Aku butuh kamu. Sekarang. Jantung Nadia berdebar. Ia tahu maksud pesan itu. Sejak malam pertengkarannya dengan Rendra, ia belum bertemu Arfan lagi. Tapi kerinduan itu menumpuk, membakar, mengganggu pikirannya seperti bara yang tak padam. Tanpa suara, ia melangkah ke ruang UGD yang sedang kosong. Ketika pintu ditutup perlahan, Arfan sudah berdiri di sudut ruangan dengan mata tajam menatapnya. Tak ada kata, hanya desir napas dan aura yang mendesak. Tangannya menarik pinggang Nadia mendekat. Seragam putih itu bergesekan dengan jas dokter, menciptakan ketegangan yang liar dan dalam. Bibir mereka bertemu. Awalnya pelan, lalu semakin dalam, semakin haus. Arfan mendorong perlahan tubuh Nadia ke meja periksa. Lampu remang-remang membuat suasana semakin menggoda. Tangannya menyusup masuk ke balik pakaian, menyusuri lekuk tubuh yang sudah ia hafal. Kamu gak tahu seberapa aku nunggu malam ini, bisik Arfan sambil mencumi leher Nadia dengan lembut namun panas. Nadia hanya mendesah, menggigit bibir menahan gelombang emosi yang membanjiri dirinya. Mereka tak lagi peduli. Suara napas berat, desahan teredam, dan gesekan tubuh memenuhi ruang itu seperti irama malam yang tak bisa dihentikan. Malam itu, mereka membakar semua yang tersisa. Keraguan, rasa bersalah, cinta dan juga nafsu. Tubuh mereka menyatu dalam hasrat yang selama ini tertahan. Meja periksa menjadi saksi bisu dari malam paling panas yang pernah mereka jalani. Perpisahan yang membekas. Pagi harinya, Nadia duduk mengenakan seragam yang sama, tapi hatinya tak lagi utuh. Ia tahu, itu malam terakhir bersama Arfan. Ia harus memilih jalan yang lebih baik, meski tak seindah hasrat semalam. Arfan memandangnya dengan mata merah. Kalau ini akhir dari kita, tolong jangan lupakan malam ini. Nadia hanya tersenyum pahit. Ia menyentuh dada Arfan dan berbisik. Aku gak akan lupa. Tapi kita harus berhenti sebelum kita benar-benar hancur. Luka yang masih hangat. Sudah 2 minggu sejak malam itu, Nadia kembali ke rutinitasnya, melayani pasien, menyapa dengan senyum, dan pulang ke rumah seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi, senyuman itu kosong. Dan setiap kali ia memandangi ruang periksa di klinik, ia merasa seolah tubuhnya masih ada di sana bersama Arfan. Rendra, suaminya, bersikap lebih dingin dari biasanya. Tidak pernah bertanya lagi soal malam jaga, tidak lagi memeluknya sebelum tidur. Mereka tidur di ranjang yang sama, tapi seperti 2 orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Suatu malam, Nadia mencoba mendekat, memeluk Rendra dari belakang saat pria itu duduk di tepi ranjang. "Ren, aku kangen kamu." Rendra tak menjawab, tapi ia membiarkan pelukan itu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, mereka kembali berciuman. Tapi ciuman itu tak sama, hambar, seperti formalitas.
Nadia pun tahu tubuhnya boleh ada di sana, tapi hatinya sudah pernah tersesat. Dan Rendra tahu itu. Pertemuan terlarang yang terulang. Di sebuah konferensi kesehatan daerah, Nadia dikirim mewakili klinik. Ia tak menyangka Arfan juga hadir sebagai pembicara. Mereka pura-pura tak saling mengenal saat bertemu di ruang seminar. Tapi mata mereka tak bisa bohong. Ada api yang belum padam. Malamnya, di hotel tempat acara berlangsung, hujan turun deras. Nadia berjalan ke balkon kamarnya, mencoba menghindari kenangan. Tapi seseorang mengetuk pintu. Tok, tok. Ia membuka. Arfan berdiri di depan pintu dengan setelan santai. Rambutnya basah karena hujan. Aku nggak tahan. Aku harus lihat kamu malam ini. Nadia menatapnya lama, lalu membuka pintu perlahan. Mereka berdiri dalam diam. Saat pintu tertutup, pelukan itu kembali, melepas semua yang tertahan, menggigit semua yang pernah ditahan. Malam itu tidak ada logika, tidak ada alasan, hanya hasrat dan rasa yang belum selesai. Di antara dua dunia, hubungan mereka kembali terjalin secara sembunyi. Nadia hidup dalam dua dunia. Siang sebagai istri yang berusaha memperbaiki rumah tangga, malam sebagai wanita yang menyerah pada cinta terlarang. Di kamar hotel, di parkiran klinik, bahkan di ruang penyimpanan obat, mereka saling menyentuh seperti orang yang tak bisa hidup tanpa racun satu sama lain. Arfan mencintainya, itu pasti. Tapi Nadia tahu semakin dalam ia jatuh, semakin sulit ia keluar. Dan suatu hari, ia menemukan tespek di kamar mandi, 2 garis merah. 2 garis, 2 takdir. Nadia menatap tespek di tangannya. 2 garis merah begitu jelas. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut jadi seorang ibu, tapi karena ia tak tahu siapa ayah dari bayi itu. Dengan Rendra, hubungan suami istri sudah lama renggang. Mereka hanya sempat berhubungan sekali, malam saat Nadia mencoba memperbaiki hubungan. Tapi dengan Arfan, mereka melakukannya lebih sering dan penuh gairah dalam periode yang hampir berdekatan. Ini bisa milik siapa saja, bisiknya lirih. Ia menghitung kalender haid, jadwal jaga malam, tanggal konferensi. Semua tak memberi jawaban pasti. Keputusan berat. Arfan langsung tahu saat melihat wajah pucat Nadia di klinik. Kamu hamil? Nadia mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. Anak itu milik siapa? Aku nggak yakin, Arfan. Bisa jadi kamu, tapi bisa juga Rendra. Arfan menarik nafas panjang. Ia duduk, lalu menggenggam tangan Nadia. Kalau itu anakku, aku akan bertanggung jawab. Tapi aku juga nggak mau kamu makin hancur karena keputusan yang terburu-buru. Nadia terdiam. Untuk pertama kalinya, Arfan bicara dengan hati yang matang. Bukan sekadar nafsu, tapi logika. Kamu mau tes DNA kalau anaknya lahir? Tanya Arfan. Nadia mengangguk, meski hatinya seperti diiris. Kebohongan yang dibangun. Di rumah, Rendra melihat perubahan pada istrinya. Nadia sering mual pagi, lebih sensitif, dan mulai menghindari makanan tertentu. Kamu hamil? Tanyanya suatu malam, datar. Nadia dengan suara nyaris tak dengar, menjawab. Iya. Anak siapa? Pertanyaan itu seperti pisau. Tapi Rendra bertanya tanpa amarah, hanya kelelahan dan luka. Aku nggak tahu. Di ambang 2 dunia. 3 bulan berlalu, perut Nadia mulai membesar. Klinik sudah mulai membicarakan kehamilannya. Tapi
Tak ada yang tahu drama di balik senyum keibuannya itu. Rendra bersikap dingin, tapi tetap bertahan di rumah. Ia mengantar Nadia periksa kandungan, bahkan memijat kakinya setiap malam. Tapi tak pernah sekalipun ia menyentuh pipi atau mencium kening Nadia seperti dulu. Sementara itu, Arfan memilih mundur perlahan. Ia cuti panjang, menghilang dari klinik. Tak ingin memperparah luka, tak ingin menuntut lebih. Namun, setiap minggu, Arfan mengirim satu pesan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nadia tak pernah membalas, tapi setiap pesan itu dibacanya dengan dada bergetar. Suatu malam, di bawah gerimis, Nadia duduk di balkon rumah. Tangannya mengelus perutnya yang mulai berat. Di dalam tubuhnya tumbuh kehidupan, namun di dalam hatinya tumbuh dua kegelisahan yang tak pernah selesai. Siapa ayahnya dan kepada siapa hatinya akan berpulang? Rendra bersikap dingin, tapi tetap bertahan di rumah. Ia mengantar Nadia periksa kandungan, bahkan memijat kakinya setiap malam. Tapi tak pernah sekalipun ia menyentuh pipi atau mencium kening Nadia seperti dulu. Suatu malam, di bawah gerimis, Nadia duduk di balkon rumah. Tangannya mengelus perutnya yang mulai berat. Di dalam tubuhnya tumbuh kehidupan, namun di dalam hatinya tumbuh dua kegelisahan yang tak pernah selesai. Siapa ayahnya, dan kepada siapa hatinya akan berpulang? Rendra berdiri di belakangnya, diam. Lalu akhirnya berkata, "Kalau anak ini bukan anakku, apa kamu akan pergi meninggalkanku untuk pria itu?" Nadia menoleh perlahan, menatap suaminya. Pria yang pernah ia cintai, pria yang ia hianati, pria yang kini bersedia menahan luka demi tetap bersamanya. "Aku nggak tahu, Ren. Aku juga bingung. Aku juga hancur." Mereka sama-sama terdiam. Pagi harinya, Nadia menulis surat. Satu untuk Rendra, satu untuk Arfan. Ia belum tahu akan dikirimkan atau tidak, tapi ia menulis dengan air mata. "Aku mencintaimu tapi dengan luka. Dan aku mencintai anak ini, entah siapapun ayahnya. Tapi aku tahu, aku tak bisa hidup dalam dua dunia terlalu lama. Saat bayi ini lahir, aku akan tahu siapa diriku yang sebenarnya. Tapi hari ini, aku hanya bisa meminta waktu." Bulan demi bulan berlalu. Nadia melahirkan seorang bayi perempuan dengan senyum manis dan kulit seputih susu. Saat menatap wajah mungil itu, Nadia tak lagi memikirkan siapa ayahnya. Karena di balik semua kehancuran, ia menemukan cinta baru yang tak bersyarat. Namun di luar ruang bersalin, Titulah. Rendra berdiri di sebelah kanan, memegang tangan Nadia. Arfan berdiri di sebelah kiri, menatap bayi itu dengan mata berkaca. Dan kamera kehidupan berhenti di situ. Akhir terbuka. Siapakah ayah dari anak itu? Siapakah yang akhirnya akan dipilih oleh Nadia? Atau apakah ia akan memilih hidup sebagai ibu tunggal tanpa keduanya? Di balik seragam putih yang tampak suci, ternyata ada luka yang tak terlihat. Sebuah cinta yang hadir di waktu yang salah, dan seorang wanita yang terjebak di antara dua pria, suaminya dan pria yang membuat hatinya hidup kembali. Kini, seorang bayi lahir di tengah kebimbangan. Tapi, apakah cinta bisa menebus sebuah pengkhianatan? Atau justru menyisakan luka baru yang lebih dalam? Harus dibayar.